Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Hun Tiandi tertawa dan senyumnya menjadi misterius. Cahaya cemerlang muncul dari tubuhnya, menyembuhkan cedera yang disebabkan oleh Gu Yuan dan Zukun. Gelombang energi menakutkan merembes keluar dari tubuhnya membuat Gu Yuan dan Zukun terkejut. Gu Yuan berkata, energi pil embrio akan meletus dan kekuatannya akan melonjak, namun setelah itu tubuh dan jiwanya akan diisi oleh energi yang semakin menakutkan sampai meledak. Zukun juga berteriak menyuruh untuk menyerang Hun Tiandi. Gu Yuan mengangguk dan mereka berdua menyerang Hun Tiandi untuk menghentikannya dan memaksa pil embrio di tiar keluar dari tubuhnya. Hun Tiandi tidak takut melihat Gu Yuan dan Zukun bergegas ke arahnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan melemparkan tinjunya ke depan, menciptakan dua ruang hampa seluas 10.000 kaki di langit. Gu Yuan dan Zukun terkejut dan buru-buru melepaskan doukinya untuk menerima serangan itu. Dua suara keras meledak di langit dan badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan mereka. Hal itu juga mendorong Xiaoyan dan yang lain mundur ribuan kaki. Hun Tiandi tetap berdiri dengan gagah di langit, dengan riak yang menyebar dari dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan Hun Tiandi melonjak setelah melahap pil obat di tier. Mereka mengerti bahwa ini baru pada tahap penguatan awal dan jika Hun Tiandi berhasil menyempurnakan pil embrio di tier, dia akan maju ke kelas Dodi yang legendaris. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak dan menatap Gu Yuan dan Zukun. Dia berkata, Gu Yuan, akhirnya aku akan menang telak dalam pertarungan ini. Sementara itu Gu Yuan tertawa dingin dan membalas, sepertinya kau merasa sangat buruk di dalam kan, jangan terlalu cepat bahagia. Hun Tiandi tertawa dengan suara samar dan menutup matanya sedikit, menunjukkan ekspresi mabuk. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan peningkatan kekuatan seperti ini. Nihility Devouring Flame bertanya kepada Hun Tiandi, apakah kau bisa bertahan? Karena khawatir Hun Tiandi akan meledak karena terlalu dipenuh energi. Hun Tiandi tertawa kecil dan menjawab, kau bisa yakin aku tahu batasanku. Nihility Devouring Flame menganggukkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Kemudian Hun Tiandi tertawa dan berkata, yang perlu aku lakukan adalah pergi dengan selamat dari tempat ini. Melihat Hun Tiandi berencana melarikan diri, Gu Yuan dan Zukun tertawa dingin dan menyerang Hun Tiandi dengan douki yang mengerikan. Mencoba pergi apa menurutmu sesederhana itu? Namun Hun Tiandi hanya mengibaskan tangannya dengan lembut saat menghadapi serangan keduanya. Dia dengan mudah memblokir serangan itu. Jari Hun Tiandi menarik melewati ruang di sampingnya ketika duo Gu Yuan memblokir serangannya. Retakan spasial pun akhirnya muncul. Gu Yuan dan Zukun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini. Pilar douki yang kuat yang menyebabkan hati seseorang bergetar menembus ruang kosong. Itu terus-menerus menabrak pertahanan douki di depan Hun Tiandi. Hun Tiandi memilih mengabaikan serangan keduanya. Tangannya meraih di bawahnya dan dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di luar angkasa. Pemusnahan seperti fluktuasi ditransmisikan dari belakang. Wajah Hun Tiandi bergetar, ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Nihility Devouring Flame sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kondisi tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang ia kira. Tentu saja bertarung melawan dua serangan Doseng bintang 9 tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja bahkan jika dia memiliki perlindungan dari pil embrio di tier. Gu Yuan, aku telah mengatakan bahwa aku pada akhirnya akan menang dalam situasi ini. Setelah aku benar-benar menyempurnakan pil embrio di tier, itu akan menjadi saat klan Gumu, klan Lei, klan Yan, aliansi Istana Langit dan suku Naga Void kuno benar-benar lenyap dari dunia ini. Hun Tiandi menelan darah manis segar di mulutnya. Dia menoleh dan menatap kelompok Gu Yuan. Nadanya gelap dan dingin saat dia berbicara. Hun Tiandi melemparkan Nihility Devouring Flame ke celah spasial dan bergegas mengikuti. Gu Yuan dan Zukun terkejut melihat Hun Tiandi membagi ruang dan segera menyerangnya dengan gelombang energi. Hun Tiandi menahan serangan tersebut. Hal itu juga membuat dirinya terluka parah. Tetapi dia dan Nihility Devouring Flame berhasil mengisi ke celah di luar angkasa dan menghilang. Gu Yuan dan Zukun muncul di tempat celah di luar angkasa berada, tetapi tidak berhasil menemukan Hun Tiandi. Mereka menyadari bahwa alam dewa kuno sangat stabil dan mereka harus kembali ke tempat mereka masuk untuk pergi. Ekspresi mereka suram karena mereka tahu bahwa Hun Tiandi sudah kabur sangat jauh. Putriku bajingan itu terlalu licik. Zukun memandang Ziyan menggosok tangannya dan tertawa getir. Ziyan meliriknya. Setelah itu dia melihat Xiaoyan yang terdiam.
dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di tier, jika dia berhasil memperbaikinya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Kami akan menyerang langsung ke alam Hun sekarang. Ekspresi Lei Ying sangat ganas saat dia berbicara. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar ini, mereka langsung mengangguk ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan mirip dengan Ling dan klan kuno lainnya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini, dia pasti sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran, oleh karena itu entah mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan alam Hun. Meskipun menyembunyikan ranah sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Apalagi klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun, secara alami mereka akan siap sepenuhnya. Xiao Yan berharap Hun Tiandi tidak bisa memperbaiki pil embrio di tier, jika tidak maka Hun Tiandi akan menjadi sangat kuat dan tidak ada yang bisa menahannya. Gu Yuan mengusulkan untuk mengumpulkan orang-orang mereka dan pergi ke alam Hun untuk menahan Hun Tiandi sebelum mereka bisa mempersiapkan diri. Semua orang mengangguk setuju. Sementara itu Zukun kemudian berbicara dan mengusulkan untuk membawa kotak gulungan dan patung batu dari tempat itu sebagai hadiah. Kelompok Xiao Yan tercengang ketika Zukun mengusulkan untuk membawa kotak dan patung batu dari alun-alun. Mereka tidak melihat ada yang istimewa dari api surgawi dan patung yang ada di sana. Gu Yuan melambaikan tangannya dan membiarkan Zukun melakukan apa yang dia inginkan. Semua orang kemudian bergegas menuju terowongan spasial, dengan Xiao Yan sebagai salah satu yang terakhir pergi. Xiao Yan melirik Zukun lagi dan berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang aneh dengan alun-alun di patung batu itu, namun dia tidak bisa memikirkannya lebih lanjut dan memutuskan untuk mengikuti Gu Yuan. Tentara aliansi berkumpul di depan reruntuhan pintu besar di pegunungan yang diselimuti angin dingin. Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang jelek karena jalan menuju alam Hun telah dihancurkan dan alam Hun telah disembunyikan. Xiao Yan menghembuskan napas pelan dan ekspresinya menjadi serius. Klan Hun telah menyembunyikan wilayah mereka, sehingga Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Yan Jin mengatakan bahwa mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, tetapi Gu Yuan menggelengkan kepalanya karena klan Hun telah bersiap sepenuhnya dan tidak akan meninggalkan celah yang fatal. Lei Ying bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Gu Yuan menjawab bahwa mereka hanya bisa menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Gu Yuan menjelaskan bahwa memperbaiki pil embrionik di tier juga melibatkan kemungkinan gagal, dan mereka hanya bisa berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrio di tier. Semua orang diam dan merasa hati mereka tenggelam. Gu Yuan kemudian memutuskan untuk berpencar dan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang untuk mencari lokasi alam Hun yang bersembunyi. Xiao Yan menghembuskan napas dan melihat punggung Gu Yuan yang lelah. Dia memimpin kelompoknya mundur, dan pasukan aliansi secara bertahap mundur dari pegunungan. Pasukan aliansi kembali ke markas aliansi Sky Mansion, dan meskipun mereka gagal, aliansi tidak bubar, mereka mengerti bahwa bekerja sama adalah satu-satunya cara untuk bertahan melawan Hun Tiandi yang telah mendapatkan pil embrio di tier. Waktu berlalu dan pasukan aliansi terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Sky Mansion, mengamati aktivitas di Central Plains. Namun Gu Yuan tidak menemukan lokasi alam Hun yang tersembunyi menyebabkan hati banyak orang tenggelam sedikit. Xiao Yan berdiri di alam bintang dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit. Patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya membuat banyak orang terkejut. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri bahwa sudah sebulan sejak Hun Tiandi merebut pil embrio di tier, klan Hun tampaknya telah lenyap dari dunia ini dan tidak ada informasi tentang mereka. Kakak Xiao Yan, suara lembut dari belakangnya membuat Xiao Yan menoleh dan melihat gambaran wanita yang berjalan mendekat dengan tersenyum tipis. Xiao Yan bertanya kepada Sun Er tentang kabar dari Paman Gu tetapi Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiao Yan merasa kelelahan dan Sun Er mencoba membebaskannya dari kelelahan dengan memijat pelipisnya. Xiao Yan memeluk pinggang Sun Er dan membenamkan kepalanya ke rambutnya. Xiao Yan merasa bahwa dia telah gagal, tetapi Sun Er mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia telah sangat luar biasa dan akan dianggap sebagai yang paling sukses di hati banyak orang. Sun Er juga mengingatkan Xiao Yan tentang prinsip meletakkan sesuatu dan mengangkatnya, tetapi Xiao Yan mengatakan bahwa situasi sekarang berbeda dan dia tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya.
Sun Er membujuk Xiaoyan lagi dan berkata bahwa mereka akan berhasil melewati ini apapun yang terjadi. Waktu mengalir setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus diam selama setengah bulan ini, seolah-olah mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Semua eselon atas dari aliansi itu duduk di dalam aula besar, ada kekhawatiran di alis mereka, setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat aula yang agak tertekan, perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, kenapa bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung, klan Lei Ku akan bertempur berdarah dengan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu mencekik. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi bertempur? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela napas lalu dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi, di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung. Semuanya, Xiaoyan menghadap aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar, sosok Gu Yuan pun terungkap. Saat Gu Yuan muncul semua orang bertanya langsung tentang informasi. Gu Yuan mengangguk, tapi kemudian mengatakan bahwa dia telah menemukan lokasi alam Hun tetapi sudah terlambat. Kegembiraan semua orang tiba-tiba menghilang setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka penasaran tentang apa yang dimaksud Gu Yuan. Tak lama kemudian Central Plains tiba-tiba bergetar hebat dan lingkaran cahaya hitam muncul di langit, menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan dan menyelimuti seluruh Central Plains. Energi alami di Central Plains mendidih saat lingkaran cahaya hitam muncul. Para ahli memucat karena terkejut dan cahaya hitam bergetar berubah menjadi kuali raksasa di langit. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut dan merasakan perasaan akrab di tengah cahaya tak berujung. Mereka menyadari bahwa itu adalah Hun Tiandi yang telah berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Gu Yuan menjelaskan bahwa Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrio di tier dan berencana untuk menyempurnakan pil embrionik di tier menjadi di pil yang sebenarnya. Dengan menggunakan Central Plains sebagai kuali dan tubuhnya sebagai pil, Hun Tiandi bertujuan untuk maju ke kelas Doudi setelah pil terbentuk. Gu Yuan dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah meremehkan ambisi Hun Tiandi yang liar. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Gu Yuan tentang Hun Tiandi yang berencana membuat pil obat di tier. Xiaoyan menjelaskan bahwa langkah terpenting dalam penyempurnaan pil telah diselesaikan oleh Dewa Kuno Tusi. Xiaoyan juga mengatakan bahwa jika Hun Tiandi berhasil menyempurnakan pil embrio di tier menjadi pil obat di tier yang sebenarnya, maka peluang suksesnya untuk menembus kelas Doudi akan meningkat berkali-kali lipat. Dengan pil obat di tier yang sebenarnya, Hun Tiandi bahkan mungkin dapat melewati penghalang yang telah menghalanginya selama ribuan tahun. Semua orang menjadi diam setelah mendengar Xiaoyan menjelaskan tentang pil obat di tier. Mereka menyadari bahwa Hun Tiandi tidak hanya ingin pil embrio di tier, tapi pil obat di tier yang sebenarnya. Lei Ying berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang Hun Tiandi saat dia menyelesaikan langkah terakhir pil embrio di tier. Namun Gu Yuan tidak setuju dan mengatakan bahwa Hun Tiandi sudah sangat kuat dan sulit untuk dihentikan. Gu Yuan juga berpikir bahwa jika bukan karena memperbaiki pil obat di tier, klan Hun akan menyerang mereka. Semua orang merasa bahwa situasi semakin buruk dan mereka harus melakukan sesuatu sebelum Hun Tiandi menyelesaikan pil obat di tier.